Oke, kita ketemu lagi. Sekarang nih gua ada bintang tamu, temen gua nih Cornet ya, Fahmoy Cornet. Halo Net. Halo, Eh, gi- akhirnya Mas ya. iya Maaf ya, akhirnya. kelamaan nih kita. Udah dari kapan ya mau janjian ya? Iya, Oke nih, kita langsung aja ya mulai boleh. ngobrol-ngobrolnya. Eh, Hmm, Lu sekarang sibuk ngapain aja nih Net selain bikin konten? sekarang gua ya sibuk, mungkin lebih ke keluarga kali ya, lebih ke keluarga, anak, istri, terus ke ini juga. Kerjaan gua sekarang lebih ke ini sih Mas. Lagi pengen coba dunia live streaming sama konten. Ini Asik. kayak sekarang ini biasanya gua jadi host buat ngobrol sama gestar gitu. Iya Sekarang iya, gue jadi posisi oke, gua sekarang jadi lihat gestar di nih. YouTube YouTube lu banyak banget. Iya. Lu masih ini apa yang CEO ARF Team itu masih? ARF Iya, masih, ARF masih. masih. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal tim e-sport nih ya kan. Ini Ya, kan kalau kita lihat berita di sana ya, di luar tuh ya mm, di Indo juga banyak sih, tapi di luar kan tim-tim gede kayak TSM itu jual slot LCS. Face Clan itu juga Fase Clan juga katanya mau bangkrut gitu kan. Nah, lu sekarang nih yang sekarang jadi CEO tim e-sport ya kan. Emang bener gak sih sesusah itu cari duit sebagai tim e-sport? Gimana Net menurut lu Net? nah ini sudah dibuka bridgingnya sama Mas Yabes sebenarnya ya. Dari awal aja Mas sudah nyebutin tim-tim besar gitu loh. Sedangkan nggak tahu, aku tuh merasa Mas ya, aku merasa timku itu masih hitungannya tim kecil karena Mm, ya dari jumlah, mungkin dari jumlah followers, engagement, kemudian juga playersku tuh belum top Marco top yang tim-tim di luar sana gitu loh. Jadi aku merasa ternyata betul kata Mas Habis, susah ya cari duitnya di sini. Karena aku melihat ya balik lagi karena aku masih sulit untuk menjual timku itu seperti apa. Jadi ya tapi alhamdulillahnya aku bersyukur Mas. Aku bersyukur ada beberapa emang partner dan rekan kerjaku tuh yang membantuku. Jadi ya bentuk kerjasamanya termasuk Razer aja membantu tuh karena ya alhamdulillah aku ada rekan baik di Razer dan akhirnya mau untuk membantu dan mensponsori ARF ketika awal terbentuk pas aku join. Shout out tuh Ko masih. Dedi ya, makasih banyak Ko Dedi dulu waktu masih di Razer, iya. Menurut gua nih ya, betulin kalau gua salah nih. Menurut lu yang Ya, lebih di balik layar gitu kan. Menurut gua nih, selain susah untuk ya bersaing dengan segala macam influencer, tim e-sport yang lebih gede ya, gitu-gitu. Tim e-sport itu susahnya adalah ongkosnya yang gede banget. Karena kan selain bayar pemain, lu tetap harus bayar tim konten kan. Gak mungkin juga tim e-sport gak punya tim konten. Nah, menurut lu gimana, Net? Karena kan berarti harus jadi tim iya, pemain iya, tim konten iya, apalagi misalnya tim gede lagi, ada orang marketingnya, ada orang bidinya gitu. Gimana, Net? ini sebenarnya Ongkosnya tuh gimana? ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang Mas Yabes juga udah bisa jawab sendiri ya teman-teman yang menonton ya. Karena memang tapi bener tau Mas, aku tuh ketika terjun lebih dalam di e-sports ya, aku kan sebenarnya aku merasa ya aku sio-sioan aja biasa aja gitu. Tapi ketika aku dapat di strukturalnya CEO dan akhirnya bisa ketemu sama CEO lain ya. Jadi aku menyerap banyak ilmu nih dari tim-tim e-sports besar lainnya yang ada di Indonesia. Heeh, Dan aku juga melihat kayak betul seperti kata Mas Yabes ya. Selain kita players dan padahal aku cuma 2 divisi loh Mas. Pas heeh, aku masuk di RF itu awalnya PUBG doang sampai akhirnya mau fokus Valo. heeh. Tadinya kita mau lepas PUBG mau fokus Valo. Akhirnya dua eh, kita narik lagi PUBG dan Valo. 2 divisi plus kalau aku nyebutnya internal management ya Mas ya. Jadi nggak cuma media doang. Mm, Tapi mm. tadi itu tadi Mas Yabes bilang ada marketingnya, ada media, kemudian ada manajernya, ada bendara dan ya itulah pokoknya internal management plus players dan juga 2 divisi tim. Itu benar, kerasa beratnya karena emang kita itu tapi balik lagi ya kalau kalau timku ini ya aku bersyukur alhamdulillah owner dari tim kami ini memang lebih ke ya ingin membantu dan juga menyupport anak-anak yang punya potensi gitu loh. Jadi memang dari awal pun kita tidak terlalu memfokuskan ke bisnisnya gitu.
gimana ya bilangnya ya? Kita butuh memang untuk perputaran uang di dalam sebuah bisnis e-sports dan di tim kami. Tapi itu bukan menjadi fokus utama. Fokus utama itu lebih ke ownerku tuh mengajarkanku untuk kayak ya kita merangkul anak-anak ini gitu loh. Kita yang benar-benar ya udah untuk prize poolnya misalkan ada beberapa turnamen yang kasih ke mereka semua kayak gitu. Jadi kita kayak nggak benar-benar dalam tanda kutip cari cuan Mas Yabes. Jadi ya itu kalau misalnya ngomongin soal ya dalam tanda kutip cuannya e-sports terus gimana pengeluarannya tiap bulan seperti apa ya kita lebih ke ya itulah lebih ke investor dan juga sponsor utamanya itu sebenarnya dari owner kami. Kalau berarti kalau di tempat lu itu ada berapa orang net totalnya selain player ya? Kalau Yeah. cuman yang tadi intra manajemen ya? Ada berapa Yeah. orang itu? Kira-kira? Ya cukup banyak sebenarnya Mas. Dulu. Tapi sekarang kita lagi coba rombak. Jadi kita lagi coba untuk merombak persiapan di tahun depan. Karena memang lagi banyak off season juga kan. Dan kebetulan juga kami akhirnya pengen fokusin ke ke Valorant saja. Kita baru saja farewell juga. Oh iya. Mungkin Mas Yabes sudah pernah lihat. Iya di storyku ya. Iya. Yang PUBG ya. Ini aku pertama kali ngomong di media loh Mas Yabes. Kita ngomongin soal timku dan juga farewellnya dari divisi PUBG. Iya. Oke. Ada ketakutan nggak sih kalau timnya tutup gitu nggak? Ketika susah nyari sponsor gitu lah. Iya, itu pasti ada dong. Itu pasti ada. Tapi gimana caranya untuk ya kita coba untuk manage pelan-pelan gimana caranya untuk memperbaiki itu. At least hak dan kewajiban dari players lah yang diutamakan. Karena kita pengennya ya players itu sejahtera. Kemudian intra management tuh bahkan aku sendiri aja tuh udah urusan paling belakang Mas. Karena balik lagi kebetulan aku sama ownerku tuh lebih kayak beliau kebetulan alhamdulillahnya percaya sama aku gitu. Jadi kayak ya udah dan aku pun juga udah percaya ke beliau. Jadi kita sama-sama saling support dalam keadaan apapun. Kayak gitu. Harusnya udah pernah lah ya nyoba-nyoba nyari sponsor, nyari kayak sponsor di baju gitu. Kesulitannya apa sih Net kalau lu ngalamin sendiri sebagai tim e-sport tuh? Yes, yang pertama sih lebih kayak oke, misalkan aku nih coba untuk menawarkan ke Mas nih. Kira-kira timku nih bisa ngasih apa dalam penjualan produk Mas Yabes jual gitu. Misalkan Mas Yabes ini internet misalkan Mas Yabes internet gitu. Nah, ketika aku pakai internetnya Mas Yabes, apakah timku ini bisa menaikkan penjualan dari internet Yabes tersebut? Apakah dengan permainan cemerlangnya timku atau mungkin streamingnya anak-anak timku, orang jadi tertarik, oh karena internetnya cepat kali ya jadi beli gitu-gitu. Ada timbal baliknya nggak? Itu yang kadang itu kita masih sulit karena memang ya kita masih merangkak dari bawah kan, benar-benar kayak masih pelan-pelan gitu loh. Kayak untuk mendapatkan trust ya mungkin ya, kepercayaan dari pihak sponsor gitu untuk join ke kita, untuk percaya sama kita. Itu sih paling Mas yang aku rasakan ya. Atau karena mungkin aku nggak tahu ya, apakah tim besar di e-sports tuh merasakan ini juga ya di awal-awal ya? Karena aku kan juga hitungannya masih baru hampir 2 tahun kan. Aku join tuh setahun ya, hampir 2 tahun. Masih baru. Iya mungkin mereka ada untungnya ya ketika misalnya kayak EVOS RRQ itu kan mereka mulai jauh lebih lama ketimbang yang tim-tim MPL sekarang lah ya. Paham aku. Iya kan. EVOS itu dulu saingannya NXL dulu. Ketika awal-awal gue tahu tuh. Tantangannya ini nggak sih? Harus ngejar dua-duanya nggak Net? Jadi kayak prestasi iya, tapi kayak follower juga iya. Ya nggak sih? Itu yang bikin tambah susah gitu. Yes, betul banget. Dan tidak di semua divisi. Aku merasa kayak, kupikir ya awalnya Mas ya. Aku berpikir, oke, kita kejar prestasi. Kita prestasi bagusin dari semua divisi. Setelah prestasi itu bagus, kayaknya exposure dan juga engagement followers itu akan nambah dengan sendirinya. Aku pikir kayak gitu Mas. Ternyata sekarang tidak segampang itu ya. Udah beda zamannya Mas. Dulu zaman aku nge-caster aja, kayaknya apalagi zaman awal-awal giveaway muncul Mas, itu kayak gampang banget untuk dapetin followers tuh gampang banget, tinggal kasih giveaway aja. Sekarang coba kasih giveaway, nggak menjamin. Aku ulang tahun kemarin Mas ARF itu ngasih HP, ngasih barang apa kayak kita kasih, kita live streaming.
Kita kasih HP, kita kasih merchandise apa semua. Nggak menjual gitu loh. Maksudnya kayak hal kecil giveaway aja tuh gak bisa menarik exposure. Ya mungkin orang datang dapat HP-nya, menang HP-nya, belum tentu sekarang dia masih loyal. Iya. Ya kan yang dia ikutin ya emang karena pengen barang tersebut, bukan karena kecintaannya terhadap tim. Iya. Bounty hunting aja ya. Iya, ya itu benar susah. Jadi kayak udah prestasi empot-empotan, tidak di semua divisi bisa kita lawan. Bener. Apalagi di Mobile Legends, Mas. Waduh, kayaknya aku angkat tangan deh. Mobile Legends kayak walaupun aku caster Mobile Legends tapi kayak aku angkat tangan deh. Susah, persaingannya berat, Mas. Makanya aku lebih pede di Valo. I see. Iya kan soalnya kalau dan dua hal itu kayak nggak ya mungkin dulu nyambung ya, kayak menurut gue Bigetron tuh salah satu yang naik gara-gara prestasi mereka di PUBG gitu. Cuman kayaknya sekarang nggak juga gitu ya. ARF tuh peringkat 3 kalau nggak salah ya, yang PMPL ya. PUBG, iya betul. Iya itu. Tapi enggak, iya itu. Iya kan. Apa mungkin karena kalau menurut lu gimana Net? Apakah scene PUBG-nya yang udah turun atau memang tim e-sportnya yang udah banyak banget di kan? Oh ini. Ya. Menurut lu gimana? Ini menarik banget. Pertanyaan Mas menarik banget. Waktu awal aku pas dapat peringkat 3, aku tetap bersyukur. Aku tetap bangga dengan timku saat itu. Peringkat 3 kita ambil dan akhirnya peringkat 3. Aku sangat bersyukur. Alhamdulillah dapat peringkat 3. Kayak sekalinya kita mulai masuk dapat peringkat 3 itu udah luar biasa. Tapi memang kalau dipikir aku berpikir kayak kok nggak ini ya, kok nggak menarik exposure dan followers banyak ya. Mungkin emang di official PUBG-nya memang kita ada post-postan yang menarik untuk konten mereka gitu. Tapi tidak menarik masuk ke sosial media kita gitu. Hanya di situ saja. Kayak tiba-tiba jadi ada julukan gitu tuh kayak Arif Team gitu kan. Terus ada apalagi lah untuk konten dari Tencent-nya. Tapi tidak menarik begitu banyak orang ke kaminya. Dan saat itu aku sempat berpikir seperti itu, Mas. Aku berpikir apa karena scene PUBG yang mulai turun ya, jadi kayak susah narik orang. Tapi kalau di sisi lain aku lihat, ya penontonnya juga rame-rame aja kok. Maksudnya yang komen juga rame, tetap aja ada gitu. Orang-orangnya tuh ada. Dan emang scene itu hidup. Terus seiring berjalannya waktu, aku berpikir lagi juga. Tapi ini emang masih jadi timbul pertanyaan banyak sih, Mas. Aku kayak merasa, atau karena kita nggak juara ya? Karena aku berpikir, ya peringkat 3, peringkat 2 aja kadang orang lupa. Apalagi scene PUBG itu ada 16 tim. Iya. Nah itu yang jadi aku kayak berpikir apa. Nggak tahu, aku menganalisa aja apakah karena emang bukan juara juga kali ya. Tapi untuk juara pun juga tidak mudah. 3 aja tuh udah, Iya. Itu udah hebat, aku udah bangga banget loh perjuangan anak-anak. Oh ini nih, ini mungkin gue akan dimaki-maki fans player nih. Menurut gue nih, gaji pro player itu kegedean sekarang. Karena tidak sesuai sama output yang dihasilkan. Ya kan misalnya kalau kita ngomong perusahaan, lu CEO gaji berapa, perusahaan lu ngasih revenue berapa gitu kan. Nah, gaji pro player tuh kan bahkan sampai puluhan atau ratusan juta ya. Menurut lu gimana Net? Apakah kegedean atau enggak? Plus kan kayak tadi lu bilang kan, kalau menang pun hadiah dikasih ke player, bukan ke manajemen gitu. Apakah memang kegedean atau? Lu smart banget sih. Lu cerdas banget memang. Kalau soal pertanyaan-pertanyaan lu emang hebat banget, kritis banget. Dan ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan gue akan menjawab yes, betul. Walaupun sebenarnya nggak tahu ya, aku merasa ketika aku di posisi yang belum punya tim ya, aku tuh di pihak player, Mas. Aku tuh rasa kayak bener ya, lu tuh harusnya gaji lu tuh bisa lebih gede karena lu tuh begini-begini. Karena value lu tuh besar karena lu tuh begini-begini. Tapi di sisi lain, ketika akhirnya aku menjadi CEO dan punya tim e-sports dan aku punya players yang harus kita berikan gaji, dan aku merasa kayak, oh, apakah ini juga menjadi sebuah efek domino? Perkara dulu itu ada yang namanya platform live streaming dan itu membuat semua harga talent, gaji players dan lain-lain itu menjadi besar dan menurutku
maaf ya, menurutku tidak masuk akal. Walaupun memang ketika mereka para talent dan juga para players itu live stream itu punya numbers yang besar. Tapi untuk the whole ekosistem aku merasa itu jadi efek domino dan akhirnya kena ke timku. Jadi kayak untuk tim baru kayak aku aja ya itulah apa, jadi kita harus menggaji besar. Itu aku, tapi alhamdulillahnya ya untuk timku tuh kan Valorant sama PUBG. Ya menurutku besar tapi tidak yang terlalu gila gitu. Ketika aku ngobrol-ngobrol sama CEO tim lain, ada yang lebih gila tuh ketika ya salah satunya divisi yang Mobile Legend dan emang gede gitu ya, namanya besar gitu. Itu pas kutanya gajinya, buset serius lu harus gaji begitu? Iya, gue harus gaji player segitu, belum lagi gue harus bayar GH, makan mereka, Iya. transportasi mereka juga apa. Wah gila. Ya, tapi mau gimana Net? Ya gue juga ada nama dari mereka ini gitu. Ya itulah, jadi curhatan-curhatan teman-teman dari owner tim tuh kayak, oh ya itulah. Ada yang harus dikorbankan memang. Apa ya, kalau gue mikir ya, cara nyari duit lainnya itu kan, ya mentok-mentok kan sponsor ya. Ya, Merchandise itu kayaknya gue lihat EVOS sama RRQ pun juga nggak akan ya. bisa, tidaknya sama kayak sponsor gitu loh. Aku boleh potong nggak Mas? Aku sempat ngobrol juga kebetulan sama temenku dari tim-tim besar ya kayak EVOS atau RRQ gitu-gitulah. Menurutku sponsor pun ya, dari tim besar di Indonesia pun juga merasa sponsor itu nggak nutup keseluruhan divisi dan juga antara manajemen gitu. Walaupun mereka sudah melakukan misalkan layoff dari beberapa karyawan, tapi sponsor aja mungkin iya nutup, tapi hanya beberapa bulan Mas. Kalau ngomongin 1 tahun, 2 tahun itu kayaknya enggak. Makanya kebanyakan tim-tim besar itu udah bukan nyari sponsor lagi Mas, tapi lebih nyari ya investor. Jadi benar-benar sekali dana yang besar dengan proyeknya seperti apa, programnya seperti apa. Ya balik lagi cari kepercayaan ke investor, kasih dana besar, dan ya tinggal diolah lah di situ. Itu sebenarnya. Iya. Kalau gitu susah ya. Maksudnya kalau misalnya sponsor pun nggak nutup gitu ya. Iya. Kalau untuk apa ya, ngekat gaji pemain, menurut lu masih make sense kan, Sinet? Mau nurunin ya, bukan ngekat ya, nurunin gitu. Jadi misalnya 50% apa 50% dari harga sekarang di pukul rata gitu, semua CEO kompakan gitu misalnya. Possible nggak? Depends. Tergantung timnya, tergantung pemainnya juga. Kan ya sorry tuh aku harus bilang tiap tim punya pemain bintangnya masing-masing dan harganya juga harusnya beda ya nggak sih? Karena value-nya player itu nggak cuma as a player, bukan cuma skill main doang, tapi bisa jadi sosial medianya, gitu ya. Bintang yes, endorsementnya, kayak gitu kan. Jadi ya aku bilang depends, tergantung sih Mas. Tergantung timnya mau ngambil keputusan seperti apa. Dan yang jelas CEO-nya nggak mungkin kompak kayaknya ya. Mumpung wah lu nurunin gua naikin gitu. Harusnya nggak. Kalau soal itu balik lagi ke ya timnya masing-masing. Nggak bisa dipukul sama rata Mas. Kalau apa ya, gue juga sebenarnya bingung sih. Apa sih yang bisa bikin tim-tim e-sport tuh sustain gitu loh. Lo sempat kepikiran apa gitu nggak Net? Mungkin salah satunya juga bisa Mas. Seperti cut fee manajemennya dibesarin. Gue gak tau aman gak sih gue ngomong kayak gini Mas? Aman lah, aman. Iya misalkan ya itulah salah satu mungkin ya, mungkin. Tapi memang jadinya sebenarnya kasihan ke playersnya. Tapi di sisi lain ya bisa hidup. Dari price pool maksudnya ya? Apapun itu. Apapun itu. Entah mungkin di price pool, entah mungkin di endorsement, entah mungkin di ya apapun itulah. Mungkin itu bisa jadi. Endorsement itu juga masuk ke player ya? Masuk ke player dong. Wah, tapi kita karena masuk ke player tapi masuk ke tim juga. Tapi ya ada potongannya juga. Balik lagi kan player tersebut gede gara-gara timnya udah gede sebelumnya ya kan. Endorsement bisa masuk gara-gara marketing dari timnya tersebut. Bener. Ya ada yang ngurusin kan, kayak orang marketingnya
ngurusin jadwal, lu harus Mm-mm. ngomong ini, harus kontakin dapat Yes. ini gitu-gitu kan sebenarnya. Mm-mm, Kalau mm-mm, dia betul. mau coba cari sendiri ya silakan. Lu bikin cari tim sendiri, tim sales, tim marketing gitu-gitu kan. Iya, Eh, dan apakah ada di kontrak atau tidak kan untuk melakukan itu, boleh atau tidak? Kan punya kebijakan masing-masing. Setiap tim kan ada kontraknya masing-masing. ya ini kita juga nggak tahu. Mungkin nanti ada, kalau yang nonton ada ide harus apa, tulis di komentar kali ya. Kalau mau ini. Aku ada tanggapan sih, Mas. eh Tapi sebenarnya aku jadi lebih ke nanya ke Mas eh, Yabes. eh. Menurut Mas, apakah ini menjadi sebuah solusi atau enggak? Walaupun sebenarnya pertanyaan bodoh. Karena aku melihat tim luar itu kebanyakan, entah kenapa ya, aku melihat kayak tim Dota luar atau mungkin Valorant. Ya nggak semua sih. Ada beberapa tim tuh yang besar dan salah satu sponsornya itu pasti tentang judi. Tapi di sisi lain aku melihat ya mereka jadi hidup dan emang punya banyak prize pool atau ya penghasilan income mereka tuh gede gitu. Maksudnya terus jadi apa? Judi dilegalkan gitu Nah, atau diperbolehkan? emang kalau di Indo tuh tidak boleh ya, Mas ya? Ah, itu gua nggak tahu tuh. Karena gua kan Nah, aku juga bukan orang nggak tahu hukum tuh, ya, jadi makanya. nggak tahu ya. Ya. Cuman gini, kalau menurut gua nih ya, pertanyaannya tuh bukan pertanyaannya. Kalau sekarang duit judi itu bisa Hmm, lebih gede karena mereka hmm. diilegalkan. Jadi mereka nggak segampang itu untuk sponsor ke barang tempat, Oh, I ya see. kan? Paham, paham. Kalau Oh, kalau paham. Ya, ya, ya. misalnya mereka dilegalkan, mereka bisa Mm-mm. sponsorin ke siapa? Raffi Ahmad Iya, kek, iya betul. siapa kek Iya gitu. betul. Ya Iya otomatis betul, betul, betul. duitnya nggak akan sebanyak sekarang Nggak juga. kan? Iya betul, 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 Ya betul, nggak sih? betul. Betul, Make ya, sense ya, ya. gak itu? Maksudnya Ya, make kayak sense, make sense. Paham, kayak paham. ya ngapain juga gua ke e-sport gitu misalnya. Oh, sama ini. Aku pernah mendengar. Kenapa sponsorship itu mulai menurun karena dulu mereka berpikir apa ya bilang ya, apa FOMO ya, apa namanya tuh, yang orang tuh ikut-ikutan gitu ketika FOMO. lagi FOMO. Oh ya, FOMO, ketika orang tuh lagi zaman COVID, apalagi Ya. COVID menyerang, e-sports tuh tetap jalan bisnisnya, turnamen tetap jalan. Orang melihat, wah, e-sports nih viewersnya gede, sponsor banyak masuk, bang masuk, tapi ternyata ya mungkin karena marketplace ya, maksudnya e-sports tuh nggak semua orang tuh yang punya kemampuan untuk membeli produk tersebut gitu, karena kebanyakan kan ya anak-anak muda kan, yang ya uangnya pun juga terbatas gitu. Ada memang yang punya uangnya, tapi tidak sebanyak itu, jadi timbal balik ke sponsornya itu tidak begitu besar. Nah itu juga salah satu kenapa timku ngobrol ke sponsor, mereka tidak terlalu tertarik lagi ke e-sports. Ada beberapa produk atau sponsor tuh yang Ya, pas ya. pengen masuk join, yang tim gede aja dia tolak, apalagi tim kecil kayak aku. Nah, itu Mas. Ya. Ini kalau aku juga dulu sempat ngobrol sama adalah e-commerce yang dulu e-sportnya gede gitu kan. Ya. Eh. Mereka itu cuma dikasih kayak apa ya, reportnya adalah view tadi net. Itu pun Ya, itu sebenarnya view kan gede ya. Cuman gini, ya betul. misalnya dia perusahaan handphone, gua bayar ke Hmm, Gadgetin juga lebih murah, hmm, ya kan? Dan Gadgetin itu average view-nya 1 juta, average view ya iya. untuk satu video gitu. Heeh. Beneran ya mungkin makanya yang ke MPL cuman bisa kayak Samsung yang apa ya, kesannya Hmm, tuh mereka udah hmm. buang duit aja gitu loh. Buang duit. Iya, betul, betul, betul. Iya, ya betul ya. Betul, betul, betul. Itu. Kalau dulu yang orang e-commerce tuh cuman ngomong gini kayak mereka lapor ke gua cuman view base, tapi berapa banyak orang yang pakai aplikasi gua? Berapa banyak yang convert gitu loh. Kayak ya biasa Iya, kan kalau misalnya sekarang kan digital marketing tuh kan ada CPI, CPA, cost per install gitu-gitu kan. betul, Nah, betul. ya semoga sih ketemu jalan keluarnya gitu. Amin. Karena e-sport itu kan sebenarnya pilar utamanya kan ya selain publishernya, turnamennya, ya timnya gitu kan. Kalau timnya bubar semua kan ya udah hancur semua ekosistemnya. Ini tuh players sih sama regenerasi sih. Tapi nggak tahu ya. Ya semoga sih ekosistemnya lebih baik lah ke depannya. Ya aku ngerasa sih semenjak di ARF
hanya ada beberapa publisher atau divisi yang kayak mensejahterakan tim-tim baru gitu. Aku merasanya ya. Maaf kalau aku salah. Semoga ya ke depannya ya ekosistemnya lebih baik lah. Jadi perputaran dari yang bawah, kemudian ada batu lompatan ke atas sampai akhirnya ke liga yang paling atas gitu. Ya semoga lah. Ya harapan aku biar hidup semuanya gitu. Iya, iya. Iya, benar. Ya, wis, gitu aja. Thank you yang udah nonton. Thank you buat Cornet. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Ya, Oke, terima kasih Mas dadah. Yabes.